Ya, Hosea 11 ayat yang pertama sampai yang ke-12 demikian firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal aku telah mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Aku harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil para Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang maha kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh-sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka di tanah, aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Lanjut, Bu Lucy. Ya, baik. Terima kasih Pak Enardo. Saya akan membacakan firman Tuhan terambil dari Ibrani 4 ayat 1 sampai 16. Berbunyi demikian. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh
dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi, sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari ini. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Elnado. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Ripka dan Ibu Lucy. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang temanya hari ini El bukan manusia. Silakan Pastor Joseph Pauljang. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan dengan sungguh hati, saudara. Saudara, seringkali kita berpikir kalau sudah dibaptis, sudah aktif di gereja, ya, ini saya judulnya aktif di gedung gereja. Lalu Anda berpikir sudah, saya masuk surga. Lalu Anda haleluya, haleluya, wala, gitu saudara ya. Dan Anda merasa sudah selamat. Lalu tiba-tiba Anda di ancaman ditolak sama Tuhan Yesus. Ya, kasihan amat loh saudara. Serius saudara ya. Ya ini suara kenabian yang keras. Ratusan tahun berabad-abad. Orang Kristen masuk didorong oleh iblis untuk masuk di dalam aktivitas gereja dengan segala dogma-dogma doktrin yang bahkan tidak tertulis di Alkitab, melainkan hasil kotak-katik gatuk manusia, saudara. Saudara, ketika ya saya ngomong-ngomong sama murid wali, yang penting kamu doktrinnya benar, walaupun perbuatanmu benar pun tidak guna.
Saudara, kasihan sekali saudara jemaatnya, saudara ya. Serius, saudara. Dan banyak orang-orang, ya, orang-orang Kristen, dia pikir dia selamat, saudara. Ya, dia pikir dia selamat. Dia tidak berpikir bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Sekali selamat, tetap selamat. Ya, masalahnya selamat itu selamat beneran atau selamat riyadi, saudara. Nah, repot, saudara. Serius, saudara ya. Saya berpikir ya, selama saya berapologet ya, kasihan sekali orang-orang ini ya. Dia yang penting selamat. Saudara, dari orang-orang yang saya baptis, enggak semuanya lahir baru, saudara. Dari beberapa tahun saya berinteraksi dengan mereka, kemudian saya tahu mereka belum lahir baru. Kita nggak bisa paksa, saudara. Bahkan Rasul Yohanes pun punya satu murid, yang muridnya itu kembali ya, jadi perampok ya, saudara ya. Tapi akhirnya bertobat ya, karena didatengin sama Yohanes. Setelah berapa tahun kemudian didatengin sama Yohanes ke sarang perampok itu ya, perampokan kejam ya, pembunuh berdarah dingin, didatengin sama Yohanes, akhirnya bertobat ya, saudara ya. Akhirnya bertobat lagi. Nah, namun saya sangat concern sekali ya dengan keselamatan Anda, saudara. Ketika Anda sudah dibaptis, ya, terutama yang baru dibaptis, dan tentu saja bagi Anda yang sekarang ini sudah lama dibaptis. Nah, dulu saya sering bertanya ya, jangan-jangan, bahkan di kelas apologetik, evangelis apologetik, saya suka nanya, jangan-jangan yang di kelas ini belum selamat loh, belum lahir baru loh. Saudara, perjuangan kita ya di dalam kehidupan kita setelah dibaptis, setelah kita mengaku tidak, ya kan? Sekarang kan anak lu cuma ngaku Yesus adalah Tuhan, nggak akan dibunuh, saudara. Nggak ada masalah. Nggak seperti di zaman para rasul, kamu mengaku Yesus adalah kurios, wah itu taruhannya nyawamu, saudara. Makanya nggak mungkin orang nggak sungguh-sungguh berani ya mengaku Yesus adalah kurios. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, saudara ya, Anda kalau tahu seberapa parah kasus saya ini, ya, Anda kalau enggak benar-benar punya nyali, Anda enggak benar-benar pengen tahu kebenaran, Anda nggak mungkin bergabung di sini, saudara ya. Walaupun nggak ada yang ditangkap, malah yang di luar komunitas kita malah ditangkepin, tapi yang dalam komunitas kita malah nggak pernah ditangkap. Tapi ada pelindungan Tuhan ya, luar biasa, saudara ya. Iya kan? Wah, bukan orang-orang pada takut ya. Pada takut ketemu saya. Saudara, Anda kebayang ya, Anda baru ketemu saya saja loh, baru masuk dalam komunitas ini saja, nggak berani tampak muka kan. Nah, saudara, saya kasih tahu ya, zaman para rasul, ya, ketakutannya melebihi ini. Anda masuk dalam komunitas ini kan, Anda tampak muka aja kan, banyak yang nggak berani kan. Banyak yang nggak berani kan, tersembunyi semua. Tetapi di zaman para rasul, mengakui Yesus sebagai Tuhan, takutnya itu lebih dari ini, saudara. Karena kalau Anda kan paling nanti diomongin orang, nanti disindir-sindir, nanti paling, ya kan, ditegur sama pendetamu. Di zaman para rasul, Anda bisa di penjara, saudara, kalau mengaku Yesus adalah kurios. Serius, saudara ya. Anda mengaku Yesus adalah kurios, Anda bisa di penjara. Kedua, ya, di zaman nanti ketika antikris menyatakan dirinya, Anda mengaku Yesus adalah Tuhan dan mati di salib, Anda bisa masuk penjara, saudara. Ya. Oh, sebentar lagi waktu itu, saudara ya. Nggak mungkin Anda tiba-tiba imanmu hebat, ya, saat itu, kalau nggak dimulai dari sekarang. Iman itu ditumpuk, iman itu ya dibangun dari sekarang. Ingat 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak. Mengapa 10-5-5 saya belum tahu, saudara. Ya, saya sedang doa sama Tuhan. Tuhan, kenapa 5-5 ya? Kenapa 10 ya jumlahnya ya?
Jangan kotak-katik katuk, saudara ya. Kan kotak-katik. Kalau mau dikotak-katik katuk ya bisa, oh itu Torah. Atau oh inilah itu kotak-katik katuk, saudara ya. Enggak. 5 gadis bodoh. Pokoknya ada 5, saudara ya. Nah, orang-orang yang tidak siap mempersiapkan minyaknya, nggak punya cadangan minyak, ya, dia mau mendadak beli, nggak bisa, saudara, ternyata nggak keburu. Jadi saat nanti antikristus itu datang, saat Tuhan datang, ya, dalam waktu, kalau antikristus datang, berarti Tuhan datang juga, saudara, dalam waktu 3,5 tahun, saudara ya. Maka paling lama 7 tahun, ya, tergantung tafsirannya ya. Paling lama 7 tahun, tapi menurut saya 3,5 tahun, menurut yang saya baca. Maka dalam 3,5 tahun itu banyak iman yang gugur, saudara. Nggak main-main, saudara. Anda yang kelihatannya hebat-hebat ini bisa gugur, saudara. Karena iman itu dibangun sedikit demi sedikit, urapan, ya, Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu yang jadi iman itu. Iman datang dari rema. Rema itu adalah Roh Kudus, ya kan? Itu Anda harus kumpulkan setiap hari, saudara. Setiap hari. Kalau Anda tidak kumpulkan, ketika Tuhan datang, Anda tidak siap, saudara. Ketika sebelum Tuhan datang, kan antikristus dulu. Kamu tidak siap, saudara. Karena imanmu saat ini, ya, iman kita saat ini adalah iman yang sangat rapuh sekali, saudara. Nggak langsung punya iman yang kuat ketika kita lahir baru. Ya, bahkan Anda dicekoki dengan oneness Trinitas, saudara, yang tidak ada gunanya sama sekali. Sama sekali nggak ada gunanya. Lalu buat apa? Kemudian, ya, Anda masuk di dalam kehidupan. Kalah kan nyatanya kan? Nyatanya kalah, saudara. Buktinya apa? Buktinya Anda berutang sana, berutang sini. Buktinya apa? Anda ngemis sana, ngemis sini, minta sana, minta sini. Buktinya apa? Buktinya Anda ceraikan pasangan hidupmu. Buktinya apa? Buktinya kamu tidak pernah menang dalam pergumulan hidupmu, dalam setiap konflik hidupmu. Mengapa? Karena kamu tidak bangun iman itu dari sehari ke sehari, saudara. Anda tidak mau mencoba mendengar firman, lalu iya Tuhan tekadin sisan. Kalau misalnya nggak terjadi, ya mati. Nah, Anda nggak berani begitu, saudara. Padahal ketika Anda sudah berani begitu pun, itu baru awal dari iman yang benar, saudara. Anda yang masih berutang sana, berutang sini, stop. Tekadin. Kalau mati gimana? Kalau bangkrut gimana? Ya sudah. Mau tekadin, saudara. Kalau Tuhan tidak tolong gimana? Ya tidak apa-apa. Gimana? Pokoknya saya mau ikutin kehendak Tuhan. Anda yang biasa minta-minta, stop. Anda yang biasa fitnah sana, fitnah sini, trik-trik sana, trik sini, ya serakah dengan donasi, stop. Jalanin, saudara. Serius, saudara ya. Tidak mungkin, mungkin, saudara. Semua perintah Tuhan itu mungkin. Apa yang Tuhan perintahkan, logosnya itu di dalam Alkitab, ya, itu sangat mungkin ketika kita lakukan. Dan jangan takut kalau sehari-hari Anda sudah benar responnya. Tidak akan ada pencobaan yang aneh-aneh dalam hidupmu. Anda hanya perlu berjalan bersama Tuhan, yaitu logos dan berdiakonia. Terus dalam proses Anda mengasihi, mengampuni, memberkati. Logos, diakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Supaya Anda jangan aneh-aneh, pencobaannya rendah hati. Sangkal diri, pikul salib. Ya kan, tambahannya kan itu kan. Itu kan rumus. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Sangkal diri, pikul salib. Itu bolak-balik Tuhan Yesus ajarkan. Diakonia lagi. Logos baca lagi, dengar firman Tuhan. Terus simple. Logos, diakonia, ya.
Sangkal diri, pikul salib, mengasihi, mengampuni, memberkati tiap hari dalam hidupmu ada seperti itu, saudara. Ketika sisa-sisa masa lalu mengejar masih. Ya kan? Oh, saya masih mengejar masa lalu. Walaupun hari ini ya sudah relatif nggak ada, saudara ya. Tetapi di zaman pertama-tama saya melayani, wah itu saya di-haunted benar ya. Saya sangat dibayang-bayangi ya. Sampai saya takut, saudara ya, masa lalu itu menghadangi saya. Tetapi akhirnya masa lalu itu selesai, saudara. Saya biarkan. Kalau ada orang mengingatkan saya masa lalu saya, ya kalau ada setan lewat mengingatkan saya masa lalu saya ingatkan dia masa depannya, saudara, di neraka. Dan orang-orang yang suka menuduh dan mengungkit masa lalu kan hanya setan, saudara. Ya kan? Lalu, bagaimana itu bisa mungkin? Karena Tuhan yang memberi perintah itu sudah ngelakoni perintahnya sendiri, saudara. Imam besar kita, Yesus Kristus, bukan imam besar yang cuma omdo, saudara, yang cuma ngasih perintah-perintah tapi tidak lakukan. Ia sendiri turun sebagai manusia, ia lakukan, saudara. Apa yang ia perintahkan. Ia beri contoh, dikasih tahu ini loh caranya. Ketika semua manusia bilang tidak mungkin, dia bilang mungkin. Aku merasakan yang kamu rasakan. Coba, saudara. Takutnya itu hanya sebentar, saudara. Pergumulannya itu hanya malam itu untuk kamu memutuskan. Kamu jalanin, dah lega hatimu, saudara. Siapa hari ini lagi dikejar-kejar utang, lalu Anda buka tutup lubang? Hadapin, saudara. Siapa hari ini Anda yang sedang dalam kekurangan, lalu Anda minta sana, minta sini, ya, malak sana, malak sini, hidupmu, ya, jadi pengemis donasi. Ya, oh di embun pagi ada, kalau Anda butuh makan, butuh pakaian, ya, butuh sembako, dan benar-benar Anda lagi mepet, butuh pertolongan, ya, telepon embun pagi, ya. Tetapi jangan habis telepon embun pagi Anda telepon satu-satu semua, ya, list HP Anda dari telepon satu-satu dimintai uang semua 500.000, 500.000, kemudian Anda kumpul dapat 5 juta sampai 10 juta dari hasil. Oh, enggak. Nanti kamu akan masuk di dalam bencana yang lebih lagi, terpuruk yang lebih lagi, saudara. Karena Anda hatinya enggak kolu kan, untuk menjalani, dilakoni begitu, enggak kolu hatinya, saudara. Lihat kan? Anda enggak kolu, saudara. Saya juga begitu dulu awalnya. Aduh, nanti gimana, nanti gini. Jalanin, saudara. Disiplin itu. Kalau kamu sudah tahu itu setahun, 2 tahun, nah kamu naik lagi, saudara. Jangan terus balik lagi. Orang sekarang percaya saya bisa utang sana sini. Utangmu sudah lunas, orang mentang-mentang orang percaya kamu bisa utang sana, utang sini lagi. Akhirnya kamu masuk lagi. Karena Anda lulus sekarang, diulang-ulang terus, saudara. Disiplin, rendah hati, sangkal diri, pikul salib. Jangan bergaya, kalau Anda sudah lolos yang ini, jangan terus ditimpa lagi. Masalahnya kan petakilan kita ini, saudara. Pengennya, apa, saudara? Pengennya kita pamer. Berkali-kali saya contohkan kepada Anda, hidup kami yang sederhana, saudara. Ya, saya tidak malu ngomong sama Anda, saya beli pakaian bekas. Saya pakai pakaian bekas. Saya tidak malu, saudara. Saya contohkan kepada Anda. Ya, saya yang tinggal di Eropa saja pakai pakaian bekas. Ya, jangan takut, jangan malu, saudara. Ya, jangan takut, jangan malu. Jalanin semua itu bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, kalau Allah itu bukan manusia, El, ya, dalam Hosea 11 itu tadi, ya, El bukan manusia. Ya, El itu bukan manusia, dia adalah roh. Dia memberi hukumnya. Tetapi Tuhan Yesus itu manusia yang merasakan kelemahan-kelemahan
Tuhan Yesus inilah ya yang menunjukkan bahwa perintahnya itu tidak mustahil. Disiplin dari surga itu tidak mustahil. Jalanin seberat apapun, ya, seberat apapun. Saya tunjukkan kepada Anda, saya beri contoh kepada Anda. Ya bahkan ketika saya, kalau nggak terjadi, saya sampai diludahi saudara sama kroco saudara. Jalanin, karena masa itu saya selesai, maka ada kemuliaan mulai datang saudara. Responmu benar dalam konflik, dalam masalah itu, maka kemudian kamu akan mendapatkan penuaian itu mulai. Kalau sudah begitu, Anda jaga fit terus, on the track terus, jangan goyang. Anda goyang lagi, yang ngulangin lagi, bongkar saudara. Ya, simpel sekali hidup ini. Kalau ini kamu jalanin tiap hari, tiap tahun, urapan itu ada di sini mengalir. Tuhan datang, kamu siap, saudara. Kamu hari ini mati pun kamu masuk surga. Karena hidupmu sekarang sudah di surga. Kamu sekarang hidupnya masih di neraka, masih di Hades, ya. Mati pun masuk Hades. Waduh, kasihan amat. Jalanin, ambil keputusan hari ini, saudara. Jangan tunda-tunda. Aduh, itu semua yang kamu pikirkan itu bohong, ilusi semua. Lakukan. Jalani. Praktekkan, dan lihat, evaluasi terus, saudara. Wah, yang sakit itu dagingnya, harga dirimu, saudara. Memang kamu sombong. Memang kamu sombong. Orang sombong tidak layak. Tuhan benci orang sombong. Makanya kamu menjadi musuh Tuhan. Kamu menjadi musuh Tuhan karena kamu sombong, angkuh. Egomu terlalu besar. Kemarin kita belajar ya, kamu entertain egomu ya. Sampai akhirnya egomu tuh menganiaya rohmu, saudara. Karena sombong, kamu musuhnya Tuhan. L di dalam kamu. Kan setiap manusia ada L-nya. L adalah roh. L bukan manusia. Yesus yang manusia itu memberi contoh. Dalam kesetaraannya, ia setara, dia Allah sendiri, ya, tapi dia mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia, ya, merasakan kelemahan-kelemahanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, tapi ia dituntun oleh Sang El, oleh Roh Kudus, oleh Rema, tiap hari, saudara. Dimulai dari diakoni yang mengasihi, mengampuni, memberkati, sangkal diri, itu bukan hanya mustahil, saudara. Yang bikin mustahil itu karena ego, sombongan. Makanya kita jadi musuh Allah. Ya kan? Jadi musuh Allah kan? Efraim kan dibilang kan? Tuhan yang ajari kita, Tuhan yang berkati kita, Tuhan yang... Tapi kesombongan ini tidak nguatin. Makanya, saudara, terus tiap hari ingat, sangkal diri, pikul salib, hidup dalam kesederhanaan. Supaya kamu jangan, oh saya pengen ke sana, itulah dosa, saudara. Saya pengen masuk dalam kelompok sosial yang sana, yang high, itulah saudara dosa. Sederhanakan hidupmu, saudara. Simpelkan hidupmu. Hidupmu akan berkemenangan, nggak ada pencobaan yang aneh-aneh. Ya, Tuhan Yesus memberkati.